Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novia Rahman dari Prodi PGSD, asal kampus dari STKIP PGRI Bangkalan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, pertama itu kita akan belajar bareng-bareng, kita belajar bersama-sama apa itu belajaran. Pertama saya akan menjelaskan apa itu belajar. Jadi belajar itu adalah suatu proses supaya untuk terjadinya perubahan perilaku yang cenderung permanen atau potensial. Jadi potensial perilaku yang merupakan hasil dari suatu pengalaman atau pelatihan. Nah, belajar itu memiliki fasenya ada 3, yaitu fase acquisition, yang kedua fase storage, yang ketiga fase retrieval. Pertama kita bahas fase pertama yaitu acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Nah, jadi maksudnya itu ketika orang belajar, di fase pertama dia memperoleh informasi dulu. Kita melihat dari orang lain, kita mendengar dari guru, media massa, membaca berita, dan mendengarkan berita lah, jadi macam-macam ya. Nah, itu adalah perolehan informasi. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu adalah informasi. Jadi, informasi itu akan masuk ke dalam sistem stimulasi otak. Yang kemudian adalah fase kedua, yaitu storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Jadi, informasi ini disimpan dengan baik di dalam diri kita, yang kemudian masuk ke dalam fase ketiga, yaitu retrieval. Fase retrieval itu adalah tahap pendekatan kembali informasi, artinya memanggil kembali informasi yang kita peroleh atau peserta didik peroleh, yang kita simpan sebelumnya di dalam diri kita, di dalam otak ya. Misalnya anak didik belajar warna, kita beritahu warnanya atau merah, kuning, hijau, kemudian dia akan mengingat dan menyimpan informasi itu, warna-warna itu ke dalam otaknya, ke dalam diri kita sendiri, yang kemudian itu diucapkan kembali oleh anak didik itu ketika ada orang lain bertanya tentang warna, kayak oh itu warna apa dek, ini warna apa dek, gitu. Jadi mengungkap informasi yang sudah dia dapatkan. Jadi ini adalah fase belajar secara umum yang dilalui oleh proses belajar seseorang. Nah, setelah ke fase, sekarang kita akan membahas ciri belajar. Pertama yaitu jadi perubahan tingkah lakunya dari tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, gitu. Nah, yang kedua adalah perubahan perilaku relatif permanen atau bersifat potensial. Jadi sifat potensial itu dia ada potensi untuk segera berubah. Nah, yang ketiga adalah perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Jadi tingkah laku bisa berubah berdasarkan hasil latihan yang terus berulang-ulang. Contohnya seperti atlet yang setiap harinya berolahraga dan mencoba, itu akan dia itu memiliki nantinya perubahan dalam skill atau keterampilan gitu. Nah, seperti kita belajar matematika juga, kita tidak tahu matematika, kita belajar terus setiap hari kita pelajari rumus-rumusnya, akhirnya kita menjadi bisa matematika gitu. Sama seperti atlet tadi, atlet lari misalnya. Jadi tiap hari lari, dia terus berolahraga, akhirnya bisa jadi memiliki peningkatan. Yang keempat adalah melalui pengalaman dan latihan, memberikan penguatan dengan pengalaman dan pelatihan ini menjadi support atau penguatan seseorang untuk terus belajar. Jadi kita harus banyak sharing informasi, sharing pengalaman. Ini akan semakin memberi kita motivasi penguatan untuk belajar dan merubah perilaku. Nah, setelah ke ciri-ciri belajar, kita ke prinsip belajar. Yang pertama adalah apapun yang dipelajari siswa, dia adalah yang harus belajar. Jadi dia sendiri yang belajar, bukan orang lain gitu. Nah, yang kedua itu maksudnya bahwa belajar itu harus disesuaikan dengan potensi anak didik kita, sehingga setiap masing-masing siswa itu mencapai optimalisasi masing-masing, karena setiap anak itu kan optimalnya beda-beda tuh gitu. Yang ketiga adalah siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah proses belajar. Jadi kita memberikan penguatan secara langsung atau emosional yang bisa kita tunjukkan dengan sentuhan dan pujian dan dukungan lain gitu.
Jadi ini hal yang baik yang harus kita lakukan untuk menolong siswa dalam proses belajar. Yang keempat adalah penguasaan yang sempurna membuat proses belajar lebih berarti. Jadi dia pasti merasa berarti atau bermakna dalam belajarnya sehingga dia bisa ceritakan kembali pengalaman belajar biasanya gitu ya. Yang kelima adalah motivasi belajar akan meningkat dengan tanggung jawab penuh, kepercayaan penuh atau belajar. Jadi kalau setiap anak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh, maka motivasinya meningkat gitu. Jadi jangan remehkan kemampuan siswa gitu ya, dan berikan kepercayaan dan ruang untuk berekspresi. Maka mereka akan dapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, belajar ini juga menghasilkan hasil belajar teman-teman. Nah, hasil belajar itu menjadi 3 domain. Yang pertama itu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Ada 3 ya. Pertama domain kognitif, 2 domain afektif, 3 domain psikomotor. Kita bahas yang pertama dulu, domain kognitif. Domain kognitif itu adalah kawasan berkaitan dengan aspek-aspek intelektual secara logis bisa diukur dengan pikiran dan nalar. Yaitu ada 6. Pertama, pengetahuan atau knowledge, seperti oh saya tahu. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, yaitu oh saya paham gitu. Yang ketiga adalah penerapan atau application, seperti saya menerapkan gitu ya. Nah tadi oh saya tahu, oh saya paham, sekarang saya menerapkan gitu. Yang keempat adalah penguraian atau analisis, jadi dia bisa menganalisis. Yang kelima adalah penilaian, evaluation atau mengevaluasi, dan terakhir adalah penciptaan atau creation. Jadi dia tahu, paham, menerapkan, dan menganalisis dan menciptakan gitu. Yang kedua adalah domain efektif, yaitu adalah wilayah atau area yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan, kemudian ketaatan moral dan sebagainya. Jadi keywordnya adalah emosional, sikap, karakter, dan perasaan. Yaitu ada 5 teman-teman, yaitu penerimaan atau receiving atau attending, kedua sambutan atau responding, ketiga adalah penilaian atau value, yang keempat adalah pengorganisasian atau organization, yang kelima adalah karakterisasi atau characterization. Nah ini adalah wilayah dari domain efektif. Selanjutnya adalah domain psikomotorik, yaitu artinya kawasan atau areanya berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot. Ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kesiapan, set, 2 meniru atau imitation, yang ketiga adalah membiasakan atau habitual, yang keempat adalah adaptasi atau adaptation. Jadi tadi ada 3 ya tentang belajar. Jadi sekarang kita beralih ke pembelajaran, karena tadi kita sudah membahas tentang belajar, sekarang kita beralih ke pembelajaran. Apa pembelajaran itu teman-teman? Pembelajaran adalah usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, tadi kalau belajar kita adalah subjek sebagai orang yang belajar. Nah, kalau pembelajaran itu sudut pandangnya berubah menjadi pendidik. Apa itu fungsi pembelajaran? Fungsinya pembelajaran itu ada 2, pembelajaran sebagai sistem dan yang kedua itu pembelajaran sebagai proses. Pertama itu adalah pembelajaran sebagai sistem, maka dia akan terorganisir dengan sangat rapi dengan melibatkan sejumlah komponen penting dalam pembelajaran. Contohnya kalau kita memiliki pembelajaran, kita perlu menyiapkan tujuan, materi, strategi, media, metode, evaluasi, dan penilaian. Nah, ini adalah pembelajaran sebagai sistem. Maka sistem ini dibangun supaya pembelajarannya goal atau tercapai. Nah, yang kedua adalah pembelajaran sebagai proses. Nah, ini merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru supaya siswa ini mau belajar prosesnya apa saja gitu. Pertama, persiapkan pelaksanaan dan tindak lanjut. Ini seperti guru yang dituliskan di RPP di bagian langkah pembelajaran ya. Kemudian ciri-ciri pembelajaran. Nah,
ciri-ciri pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah upaya sadar dan disengaja, dan kedua membuat siswa belajar. Tujuan kita melakukan proses pembelajaran adalah supaya siswa belajar dan berhasil dalam belajarnya. Yang ketiga, tujuan ditetapkan dulu ini dalam semua proses pembelajarannya di kelas maupun luar kelas pasti ada tujuan dari awal gitu. Jadi siswa tanya ke bapak atau guru, ke bapak ibu gurunya, "Pak, tujuan belajar hari ini tuh apa?" gitu. Nah, itu guru pasti tahu. Nah, yang kelima adalah proses terkendali. Karena pembelajaran itu memang disetting secara sengaja sehingga prosesnya bisa dikendalikan oleh guru. Jadi, guru sebelum mengajar harus memiliki rencana pembelajaran agar terkendali dan tujuan tercapai. Jadi, itu tadi penjelasan sedikit tentang belajar dan pembelajaran. Mungkin ada pemahaman lain dari teman-teman. Kita berada di akhir materi, jadi sudah selesai. Kita sudah belajar tadi pembahasan tentang belajar dan pembelajaran. Mungkin ada kekurangan tadi ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Bila ada salah kata maaf. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.